Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tepatnya part yang ditunggu-tunggu, ya tepatnya merakit mesin yang waktu itu kita unboxing. Dan penyetingan mungkin nanti dikit-dikit lah, soalnya kan nggak bisa langsung setting, ini masih perlu indrayan gitu ya, setidaknya seminggu lah kurang lebih gitu. Biasanya kan kotoran juga ada yang langsungan sih, ada yang indrayan, terus ya lebih baik lah menjaga daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi mending indrayan. Jadi ini proses perakitan, ini lagi nyekir dulu, dan ya seperti biasalah manual aja pakai tangan, soalnya kalau misalkan pakai tangan tuh kerasanya gimana ya, biar kerasa lah gitu lah. Kenapa bang nggak pakai bor? Nah kalau pakai bor tuh, kalau nggak terbiasa pakai bor gitu, kalau nggak bisa ininya ngerasainnya, takut bablas. Nanti kan misalkan si klep tuh kemiringan derajatnya tuh kan suka ada tuh, misalkan berapa derajat. Nah takutnya si setting klep atau si klepnya rada ambles gitu. Jadi kan agak, kalau pakai bor tuh naik turunnya tuh agak gimana ya, agak terlalu ringan lah, kalau nggak sehalus tangan, namanya juga mesin gitu. Tapi tergantung, kalau misalkan kalian kebiasaannya pakai bor ya pakai bor. Kalau saya sih belum, malah nggak pernah sih pakai bor, baru satu kali dulu banget, seringan pakai tangan kayak gini. Jadi, balik lagi ke kebiasaan kalian gitu. Kalau nyekirnya tuh gak ada tips-tips tertentu kayak gitulah, pokoknya dirasa-rasa aja kalau patokan gitu. Misalkan kalau masih baru setting klep atau klepnya, kalau misalkan ada yang kurang rata, pakai amril yang kasar dulu, baru kalau misalkan suaranya udah agak halus, yang dirasa diputer-puter tangan udah agak nggak seret gitu, nah kita tinggal bersihin, ganti pakai yang halusnya gitu. Kalau misalkan udah rata ya, feeling kita nggak jauh gitu, nggak bakal lama, ya pakai yang halus aja langsung. Tinggal nanti ditetesin bensin atau oli sedikit-sedikit aja gitu. Oh iya, banyak yang nanya juga soal budget. Soal budget tuh nantilah di akhir lah. Ini penjelasan dulu, ini pemasangan yang dan lain-lain. Pokoknya soal budget harus dihitung-hitung dulu. Kalau misalkan asal celepuk, misalkan asal ngomong, saya agak bingung nanti. Misalkan kenapa kemahalan atau kenapa kemurahan. Pokoknya itulah, nantilah di akhir video. Nah jadi ini pemasangan, dan bagi yang belum tahu atau bagi yang baru datang, jadi ini pakai klep ukuran Shogun. Jadi klep ukuran Shogun itu, kalau ini mah bagian in 26, bagian X 22 kalau gak salah. Kayaknya segitu sih ukurannya. Dan klepnya pakai BRT tipe karbon apa sih, pokoknya tipe karbon aja, soalnya kurang jelas, kebubut sih jadi gak ada itunya. Terus si setting klep sama bos klepnya pakai Albronz
Jadi ya dibilang kalau buat harian sih kehitungnya rada mewah, tapi ya lumayan lah gitu. Namanya juga memaksimalkan gitu buat harian, siapa tahu kan gitu lebih gurih lah, lebih OP gitu. Terus ini diporting lagi, tadinya kan udah diporting, cuman kita minta halusin lagi sama dirapiin lagi, soalnya tadinya di bagian bos-bosannya ada yang kurang rapi itu. Jadi ini ya pokoknya ini hitungnya bikin dari nol lagi sih, dari boring head hitungnya bikin dari nol ini semuanya pokoknya. Makanya saya waktu itu pusing tuh, tanggung, soalnya bikin dari nol, mau 150 atau 130, soalnya sama aja gitu, maksudnya sama aja kan, bikinnya dari nol, bukan ngelanjutin pakai piston itu gitu. Tapi kalau lah pokoknya udah gimana ya, mungkin berbulat pikiran jadi pakai 54 aja pistonnya dari PIM, tapi PIMnya bukan yang buta, yang PIM dom biasa lah, enggak ya, lumayan lah buat daily, cuman ada sedikit dimodif di bagian coak klepnya, kita coak lagi, takut beradu ya, berjaga-jaga juga. Saya minta ke si masnya yang bikin mesin ini, saya tahu beres mas, kira-kira nggak bikin ribet lah, misalkan ya PNP lah, kalau nggak PNP juga rada PNP gitu, tinggal finishing dikit kita mah bisa gitu. Di sini mah nggak mentah banget, biar nggak pusing gitu. Nah ini perklep, pakai perklep Swedia yang 34 mm. Terus oh iya, noken as standar custom, jadi dilas lagi si noken asnya, terus dibikin lagi profilnya. Itu kan sebelumnya tuh pakai BRT sama pelatuknya juga, tapi ini masih pakai BRT pelatuknya mah, cuman yang diganti noken asnya doang. Terus begitu udah ini udah dipasang, dilihat-lihat sih dari overlap sama durasi bukaan in-act gitulah pokoknya, nggak didaya. Jadi secara ini ajalah kasat mata gitu, soalnya busurnya kagak ada dan lain-lainnya, biasa. Aman sih buat daily gitu, kompresi juga nggak terlalu tinggi, karena kan buat harian nggak usah tinggi, nggak perlu kompresi tinggi. Dan boring juga overboss ini tuh. Cuman yang saya bingungkan lagi, saya pengen pakai noken as yang BRT, tapi ya gitulah, takut ada, pokoknya gitulah. Nanti kita cobalah yang pakai yang BRT kayak gimana. Yang ini juga belum tentu. Nah yang ini selesai di rumah, waktu pemasangan bareng anak-anak ini lagi istirahat dulu, capek. Ini sampai malam sampai pagi lah lembur. Tadi kan waktu naikin mesinnya di bengkel saudara. Nah ini bonus nih, waktu penyetingan setelah seminggu.
ya setelah penyetingan masa Indrian lulus 1 minggu. Nah ini hasil businya, jadi ya hampir mendekati sempurna tapi enggak sempurna. Jadi gimana ngomongnya, pokoknya hampir merah bata tapi enggak terlalu merah, agak kebasahan sih dikit kayaknya kalau dilihat dari busi. Nah busi ini jadikan patokan nyeting kalian, di nggak enak di tangan aja. Cek busi, kalau hitam ya kebasahan, kalau putih ya berarti itu kekeringan, bahan bakar terlalu irit gitu. Pokoknya patokannya kayak gitu kalau nyeting mah. Jadi karakter mesin sama cuaca juga atau misalkan yang lain berpengaruh sih ke nyeting karbu sih, yang udah saya rasa gitu, udah saya alamin. Semua mesin, semua motor pasti beda-beda, walaupun misalkan satu motor sama motornya dan di tim di satu bengkel spek sama, settingan pasti beda, pasti beda, jadi nggak sama. Ini pakai PE28 main jet 110, pilot jetnya 40, ini di segitu, dan ini hasilnya segini. Agak kurang ya, agak kurang lah dikit lah, pokoknya nggak terlalu jauh sih. Dan terus ke noken as. Nah di bagian noken as setelah 1 minggu setelah nyeting, akhirnya terasa dari bawah sampai atas, pokoknya pol-polan. Saya coba, saya jajal tuh mesin, dan dari bawah jujur nih kayak ada yang kurang. Jadi kayak hampos dari mesin, bukan dari karbu. Kayak gimana ya, pokoknya kayak gitulah. Tapi saya nguji ini noken as ini dari atasnya gila banget pokoknya. Ini sampai pokoknya di gas panteng pol, si motor tuh masih teriak, pokoknya masih jalan tuh motor. Saya juga nggak terlalu berani, keburu saya lepas gasnya. Nah berhubung bawahnya agak kurang, saya pikir pakai BRT jos nih bawahnya, karena BRT yang sebelumnya saya pakai bawahnya oke, sampai tengah lah gitu. Cuman atas rada gimana ya, yang saya rasa di mesin saya tuh waktu klep kecil ya, ini kan udah gede, agak kurang. Nah saya pikir ini kan klep udah gede, kita cobalah pakai BRT. Nah terjadilah, kita buka mesin ini, kita cek dulu apakah overlap sama durasinya aman, nggak berbenturan atau nggak bentrok. Nanti kan risiko gede bos, bingung lagi, duit lagi. Nah jadi kita buka, kita cek, dan alhamdulillah secara kasat mata atau feeling aman. Jadi kita memutuskan buat ganti atau coba noken as pakai BRT. Ya rada nekat sih, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, kita coba pokoknya. Tapi bedanya sama yang noken as custom, si noken as BRT ini durasinya kurang tahu sama atau lebih tinggi mana, soalnya nggak terlalu ini, kalau pakai mata mah nggak terlalu kelihatan sejeli-jelinya juga, kecuali pakai dial. Nah kalau overlap itu klep berbuka bersamaan. Kalau yang BRT lebih tinggi overlapnya, pokoknya lebih tinggi dari yang custom aja. Jadi kita coba. Nah jadi setelah kita coba, daripada penasaran kan, jadi kita buka, dicek
Nah setelah Indrayan seminggu, terus setting beberapa hari, terus setelah itu penasaran, jadi kita coba. Nah jadi ya daripada penasaran gitu kan, daripada kepikiran terus nantinya. Dan perbedaannya kalau secara kasat mata tuh 8as yang custom sama yang BRT. Nah yang custom itu jadi si benjolannya agak rebahan, jadi apa sih namanya ya, lupa lagi pokoknya itu ya, jadi agak rebahan. Kalau yang BRT agak berbentuk P, agak naik gitu. Jadi bedanya kalau secara kasat mata itu. Dan yang jelas pasti overlap lebih tinggi yang BRT gitu. Nah ini kita coba, kita lihat apakah benar gitu yang lebih tinggi yang BRT. Kalau durasi ini sih bukaan itu kurang tahu ya tepatnya berapa, karena yang lebih presisi harus di dial. Nah ini dia per lapnya, dan bukaan atau durasinya ya kurang lebih segitulah pokoknya. Nah kita coba yang satunya, yang BRT itu tadi yang custom, ini yang BRT. Nah sekalian bahas soal budget. Nah jadi saya hitungnya ini semua ya, jadi boring head semua sama CPT, pokoknya boring head semua bikin dari nol, terus termasuk karbu, terus CPT, roller, dan puli-puli mungkin bos-bosan, pokoknya semua aja yang di update atau yang diganti. Sekarang saya habis duit kurang lebih 3.000-an lah, 3.000 lebih lah, tapi nggak nyentuh 4. Itu juga maksudnya saya belum total tuh. Jadi gini, misalkan ada yang berapa, nah kan saya rasain dulu nih motor, barangkali ada kendala atau apa, nanti kan bisa nambah lagi duitnya, atau misalkan ada apa gitu. Jadi nggak, saya sih nggak terlalu memperhatikannya soal duit, misalkan habis berapa gitu, jadi nggak terlalu memperhatikan sih. Jadi jebret aja gitu kan. Kalau misalkan kita suka, terus ya namanya juga hobi, tapi kan kita pilih-pilih juga bengkelnya ya, yang ya menurut kita terbaik lah gitu. Dan itu dia overlap atau durasi bukaannya. Dan buat tes readnya nanti di next video deh pokoknya. Dan sampai di sini aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe.